Kita kembali lagi di Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang terlibat dalam pergelutan melawan pejuang dari ras Nashi di benua Yanji. Luo Feng mengalahkan musuhnya dengan menggunakan kristal inti api yang memiliki ledakan satu Immortal King. Gara-gara pertarungan besar itu jugalah Zueka berhasil mendapatkan titik koordinatnya dan kembali melakukan penyerangan lanjutan bersama dengan satu temannya, Raja Lonceng Ungu. Walaupun pada akhirnya Luo Feng berhasil meloloskan diri dari serangan penyergapan Zueka sih, dan bikin ras mesin satu itu kesal setengah mati kepadanya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung saja Lego. Dalam pertemuan aliansi manusia di balai kota, ketika salah satu petinggi aliansi merekomendasikan Luo Feng untuk join menjadi bagian dari aliansi tersebut dan pengen nonton secara langsung betapa mantapnya pertempuran Luo Feng, sayang sekali karena seluruh video pertempuran Luo Feng sama sekali tidak bisa mereka akses. Hal ini membuat anggota lain merasa heran, padahal mereka sudah mengajukan permohonan kepada sistem untuk bisa mendapatkan aksesnya, tapi pengajuan mereka terus ditolak. Hal ini mestinya hanya bisa dilakukan oleh sosok pejuang Universe Venerable yang memiliki otoritas tinggi, sementara Luo Feng hanyalah World Master. Ternyata otorisasi tinggi yang Luo Feng miliki ditetapkan oleh gurunya, penguasa kota kekacauan. Setelah mengetahui fakta tersebut, pada akhirnya anggota aliansi manusia yang sebelumnya sempat keberatan pun kini jadi nggak keberatan lagi. Luo Feng punya identitas yang nggak bisa mereka remehkan. Sementara itu Luo Feng sendiri sekarang lagi unboxing gunung-gunung harta yang terdapat di dalam cincin penyimpanan yang di drop sama ras Nashi sebelumnya. Luo Feng merasa cukup beruntung karena di antara harta-harta tersebut ditemui plat logam klan Dewa Api. Melakukan investigasi lebih lanjut, Luo Feng kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk masuk ke dalam plat logam tersebut, menembus beberapa dinding-dinding logam yang menghalanginya untuk membuka rahasia tersembunyi yang tersimpan di dalamnya. Setelah berhasil memasuki area tersembunyi plat logam klan Dewa Api, Luo Feng dibanjiri oleh banyak informasi, lebih lengkap dari sebelumnya. Informasi yang juga melengkapi bagian-bagian yang hilang dari kitab rahasia tanpa nama. Dengan ini, maka selanjutnya Luo Feng bisa melanjutkan kultivasi tingkat kedua dari kitab rahasia tersebut. Sebelumnya ketika menguasai tingkat pertama dari kitab rahasia tanpa nama, kekuatan tubuh manusia Luo Feng meningkat 2 kali lipat, sedangkan Golden Horn Behemoth meningkat 1,5 kali lipat. Dia jadi penasaran seberapa besar peningkatan kekuatan yang dihasilkan ketika bisa menguasai tingkat keduanya. Namun sebelum itu lanjut dulu nyari harta-harta yang paling berharga di dalam tumpukan-tumpukan di sana. Di antara banyak harta-harta yang cukup berharga di sana, di antaranya terdapat satu barang yang nampaknya paling spesial yang ditemuin sama Babata, dan itu adalah sebuah kristal warisan penguasa cahaya mimpi. Sehabis unboxing harta, Luo Feng mulai konsentrasi mengkultivasikan kitab rahasia tanpa nama tingkat kedua. Setelah Luo Feng menguasainya nanti secara menyeluruh, kualitas tubuh Luo Feng meningkat 6 kali lipat. Harusnya sih cuma 3 kali lipat. Jadi peningkatan yang cukup besar itu bisa terjadi juga dikarenakan Luo Feng berhasil menyerap kristal darah ke-10-nya. Setelah menyerap 10 kristal darah, Luo Feng yang sekarang juga bisa dikatakan telah mencapai Black Warrior Legend Stage jika menuruti aturan tingkatan di benua darah. Di hal lain, Luo Feng juga sempat dikunjungin oleh utusan yang berasal dari aliansi manusia, King Ye Chen, yang mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi terkuat umat manusia tersebut, dan Luo Feng menerimanya dengan senang hati. Katanya di dalam aliansi manusia terdapat banyak master-master super kuat, dan supaya identitas Luo Feng gak terbongkar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Luo Feng dan gurunya sepakat untuk memalsukan identitas dan seluruh latar belakang Luo Feng yang asli, dan Luo Feng namanya mulai sekarang diganti jadi Yang. Hal ini juga mendorong Luo Feng untuk fokus latihan sampai kekuatannya berada di tingkat King. Setelah mencapai level tersebut, Luo Feng yakin dia nggak akan lagi mengecewakan harapan yang diberikan sama gurunya. Kitab rahasia tanpa nama memberikan 6 kali lipat peningkatan pada tubuh Luo Feng. Terus Black Warrior dengan kekuatan darah meningkatkan 10 kali lipat kekuatannya. Ditambah lagi transformasi Dewa Binatang tingkat pertama yang meningkatkan kekuatannya jadi 2 kali lipat. Kalau di total jadinya kekuatan Luo Feng itu 120 kali lipat kekuatan World Master. Kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk melampaui batas minimum untuk bisa menyatu dengan armor general. Luo Feng kemudian menyerap manik armor general perak yang sebelumnya belum bisa bersatu dengan tubuh manusianya, armor yang dipakai sama Behemoth. Dengan armor general perak, maka sekarang kekuatan tempur tubuh manusia Bang MC sudah melampaui 10.000 kali lipat kekuatan World Master.
Dan kalau digabungin lagi sama sayap Siwu, maka aura-aura Luo Feng sebagai pejuang World Master udah nggak kelihatan lagi teman-teman. Di mata pejuang lain, kekuatan tempur Luo Feng kini sudah seperti sosok Immortal King. Dengan begini maka Luo Feng nggak perlu khawatir lagi ketika dia memasuki kawasan aliansi manusia pakai tubuh manusianya. Di ruang semesta virtual, di pintu masuk menuju kota aliansi manusia, Luo Feng nampak sudah terlihat di sana dan akan segera memasuki tempat aliansi milik manusia yang katanya paling kuat itu. Sebuah aliansi yang dibentuk oleh berbagai etnis dan suku di dalamnya. Bahkan keberadaan aliansi manusia melampaui 5 kekuatan besar di alam semesta. Aliansi yang cukup sederhana namun memiliki pengaruh yang jauh melebihi kelima perusahaan raksasa tersebut. Sebelum-sebelumnya Luo Feng juga sempat mendengar beberapa informasi tentang aliansi manusia. Dan inilah waktunya untuk melihat seberapa menakjubkannya tempat tersebut. Ketika berada di depan pintu masuk, identitas Luo Feng sebagai Yang telah dikonfirmasi dan dia memiliki akses untuk bisa memasuki tempat tersebut. Ketika menginjakan kaki di sana, Luo Feng langsung dihadapkan dengan suasana kota yang terbilang cukup ramai, kota yang cukup megah dan damai. Tak lama kemudian muncul sebuah robot yang memberikan sambutan selamat datang kepada Yang, serta menjelaskan jika kota aliansi manusia itu terbagi menjadi 3 area, yakni kota luar, kota dalam, dan istana. Di sisi lain, anggota aliansi manusia sendiri dibagi menjadi 7 tingkatan berdasarkan kekuatannya. Bintang 1-3 tinggal di kota luar, bintang 4 hingga 6 tinggal di kota dalam. Sedangkan istana adalah tempat yang hanya boleh dimasuki oleh pejuang yang memiliki 7 bintang. Setidaknya mereka adalah pejuang level Universe Master ke atas. Pada intinya, kota aliansi manusia adalah tempat yang digunakan oleh anggota aliansi untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dilarang keras bertengkar ataupun berkelahi di tempat tersebut. Abis ngasih panduan, si robot pun pergi, sementara Luo Feng jalan-jalan melihat-lihat suasana kota yang ramai itu. Di antaranya Luo Feng melihat Star Fantasy King atau Xing Huan Wang yang ternyata juga merupakan anggota aliansi manusia. BTW, cewek itu masih belum tahu kalau Luo Feng ini Silver Wing King yang udah beberapa kali pakai jasa teleportasinya, guys. Ketika mereka berhadapan, meskipun Xing Huan merasa familiar sama Luo Feng, tapi dia nggak bongkar identitasnya sebagai Silver Wing King. Luo Feng ngerasa itu adalah kartu traf yang belum boleh diumbar-umbar secara terang-terangan ke publik. Luo Feng alias Yang juga ketemu lagi sama King Ye Chen, sosok utusan yang sebelumnya sempat datang mengunjungi Luo Feng buat gabung sama aliansi manusia. Ye Chen ini orangnya agak jahil. Luo Feng dikiranya lagi godain Xing Huan yang merupakan adiknya dia, walaupun cuman bercanda sih. Abis kenal-kenalan, Luo Feng dibawa jalan-jalan keliling kota sama adik kakak tersebut. Dikatakan jika area luar kota itu memang ramai, sebab berbeda dengan kota dalam yang hanya dihuni oleh pejuang Universe Venerable. Di kota luar terdapat lebih dari 3 juta penduduk. Padahal ada banyak ras berbeda yang berkumpul di tempat itu, namun suasananya sangat damai. Kalau di tempat lain sih, para master kuat seperti mereka bakalan sulit buat hidup saling berdamai, yang ada malah pada saling gelut. Kata Xing Huan, datang ke tempat tersebut akan membuat mereka sementara melupakan perselisihan dan pembantaian yang terjadi di dunia luar. Makanya cewek tersebut sangat menyukai tempat ini. Di langit-langit kota juga terlihat ada banyak bintang-bintang. Setiap bintang-bintang tersebut mewakili seorang master kuat di kota aliansi manusia. Tentu diantaranya juga ada satu bintang yang dinyalakan buat Luo Feng. Anggur 7 lubang asap merupakan minuman khas di kota ini, yang kata Ye Chen sih nggak boleh sampai dilewatin. Semua orang yang datang ke sana wajib buat nyobain itu. Setelah melihatnya, Luo Feng ragu buat minum anggur tersebut, karena kalau dilihat-lihat, minuman itu tuh sangat mirip sama racun yang dibuat sama Du Yao. Karena terus didesak sama adik kakak itu, mau nggak mau Luo Feng pun mesti minum. Bukan cuma adik kakak itu, tapi ada juga orang random yang nungguin Luo Feng buat minum sambil dia cengar-cengir. Ada yang nggak beres. Dan ya, ternyata Luo Feng lagi dikerjain. Emang racun tuh minuman. Abis dikerjain, Luo Feng diajak pergi ke toko harta karun terbaik di antara toko-toko yang ada di sana. Katanya toko tersebut dibikin sama seorang penguasa manusia di istana aliansi manusia. Pas lagi ngeliat-liat barang yang dijual di toko, Ye Chen ketemu sama temennya, King Tianzhen. Ye Chen pengen meluk temennya itu, tapi temennya nggak mau dipeluk. Tianzhen tanya apakah Ye Chen datang ke sana mau ikut acara crowdfunding harta karun.
Tentu tidak, Ye Chen di sana cuma lagi ngajak Xiang, anggota baru aliansi, untuk melihat-lihat kota. Abis kenalan dan ngobrol-ngobrol sebentar, Luo Feng kemudian tanya, emangnya apa sih crowdfunding harta itu? Jadi crowdfunding harta adalah acara permainan yang lagi populer di kota, di mana toko harta karun bakalan ngeluarin satu barang berharga yang mahal untuk dibeli bersama oleh 10.000 orang. 10.000 orang ini hanya perlu bayar 1 Huan Yuan, dan di antara mereka akan dipilih satu orang secara acak yang beruntung untuk mendapatkan hartanya. Udah kayak main lotre, permainan yang cukup menarik menurut Luo Feng. Dari sebuah zirah emas di arah lain, Luo Feng bisa merasakan perasaan yang begitu mirip sama armor general sama armor warrior klan Dewa Api. Setelah melihat deskripsinya, ternyata harta tersebut memang berasal dari klan tersebut. Dikatakan bahwa zirah emas atau golden armor itu cukup ajaib. Efeknya bisa mengurangi 90% serangan jiwa dan serangan fisik. Tapi untuk bisa mengendalikannya itu tidaklah mudah. Golden armor memiliki bentuk yang tetap dan tidak bisa diubah ukurannya sesuai dengan tubuh penggunanya. Di masa lalu, ada pejuang bernama Black Phoenix King, dan dia harus mengubah tubuh immortalnya untuk bisa menggunakan golden armor, sehingga kekuatannya jadi melemah, dan dia malah mati dalam satu pertempuran besar. Sejak saat itulah harta yang harganya 50 miliar Huan Yuan itu jadi nggak ada lagi yang mau beli. Sepertinya cuma Luo Feng yang tahu kalau armor klan Dewa Api itu memerlukan kultivasi dari kitab rahasia tanpa nama agar bisa menyatu sempurna dengan tubuh penggunanya dan mengubah bentuknya dengan bebas. Di mata orang lain harta itu memang sampah, tapi buat Luo Feng itu sangat berguna. Hasil dari lootingan dari ras nasi sebelumnya sudah cukup buat beli golden armor tersebut. Bahkan Luo Feng tidak harus menjual kristal warisan cahaya mimpi yang paling langka. Jadi nggak pakai lama, Luo Feng pun langsung order barang tersebut. Bikin si sales dan si adik kakak terkaget-kaget. Adik kakak itu bingung sebenarnya apa yang dipikirin Luo Feng sampai beli sampah tersebut. Pada akhirnya Luo Feng balik ke basis pangkalan militer. Dia menyerahkan barang-barang dari hasil perdagangan kepada divisi transportasi perusahaan virtual. Dan gak perlu lama buat nunggu. Keesokan harinya golden armor sudah ada di tangan Luo Feng. Singkatnya 30 tahun pun berlalu. Behemoth berhasil menguasai kitab rahasia tanpa nama tingkat kedua dan berhasil mengaktifkan dan menggunakan golden armor. Pada bagian dada armor tersebut terukir tulisan King, menunjukkan jika set tempur tersebut merupakan armor tingkat King. Armor King memberikan Behemoth kekuatan sampai 10.000 kali kekuatan World Master, membuat kekuatannya kini telah mencapai puncak Immortal King. Dengan tubuh setangguh itu, kini Luo Feng sudah nggak takut lagi untuk memasuki benua Yanji. Dalam periode inilah Luo Feng kembali ke benua Yanji dengan menggunakan identitasnya sebagai Yang, mulai membangun reputasi dan relasi dengan banyak orang. Di antara relasinya, Luo Feng paling akrab sama King Ye Chen dan King Xinghuan. Dalam penelusuran di benua Yanji, Luo Feng juga telah mendapati kalau mau membuka menara suci, seseorang membutuhkan 6 token. Luo Feng sudah nemu 1 dan sampai sekarang masih belum menemui sisanya. Maka dari itulah dia memutuskan untuk melakukan pencarian bersama dengan Ye Chen dan Xinghuan, mencari petunjuk lain terkait dengan menara suci. Di area luar dataran Yanji, Ye Chen pengen ngasih tahu sesuatu kepada Luo Feng, tapi Ye Chen gak mau ngobrol secara virtual, makanya dia langsung nemuin Luo Feng. Nampaknya pembicaraan di antara mereka sangat rahasia, bahkan si kakak saja nggak ngasih tahu adiknya tentang apa yang pengen mereka bicarain. Masuk ke sebuah gua tersembunyi, Ye Chen kemudian menunjukkan jika dia sudah memegang sebuah token menara suci. Barang itu merupakan hasil dari rampasan pejuang ras serangga yang baru saja didapatkan. Pas Luo Feng mengeluarkan token menara sucinya, kedua barang tersebut bersatu dan bergerak pergi terbang entah kemana. Ketiganya pun kemudian langsung pergi mengikuti kedua token yang terbang menggunakan kemampuan teleportasi Star Fantasy King. Siapa sangka jika kedua benda tersebut membawa mereka bertiga ke lokasi menara suci berada. Setelah mendarat di sana, Luo Feng pun ngerasa menara tersebut sangatlah ajaib, padahal jelas ada di depan mata. Namun deteksi kekuatan mental Luo Feng sama sekali nggak bisa ngerasain keberadaannya. Baru datang, langsung terdengar suara dentuman pertempuran tak jauh dari tempat tersebut. Pertempuran itu berasal dari seorang pejuang dari ras manusia yang lagi dikepung sama robot-robot dari ras mesin.
Nggak pakai lama, Luo Feng dan yang lainnya pun mengambil tindakan. Luo Feng melibas para robot yang ngepung lawannya pakai tongkat Tianshan. Akan tetapi di saat yang bersamaan muncul sebuah pedang terbang berkekuatan listrik yang tertuju kepada pejuang manusia yang pengen diselamatin. Pejuang tersebut pun mati. Tapi dia sempat memberikan sebuah benda peninggalan kepada Fantasy King sebelum mati. Dan benda tersebut adalah token menara suci. Ketika Xing Huan pengen balesin dendam kepada musuh, kakaknya minta dia buat nggak bertindak impulsif. Sebab sosok yang menjadi lawan mereka dan lagi nunjukin dirinya ini punya kekuatan hukum asal guntur dan kilat. Di benua Yanji dia merupakan sosok yang sangat terkenal, berasal dari ras mesin. Namanya adalah Chang Jin King. Levelnya berada di puncak King, satu tingkat di atas Ye Chen dan adiknya. Nggak cuma sendirian, selain ada para robot mesin yang nemenin dia, ada juga Zueka sama Raja Lonceng Ungu. Karena bisa menemukan lokasi menara suci, Zueka yakin kalau para manusia di hadapannya sudah berhasil mengumpulkan 2 token menara suci. Ditambah 1 lagi dari pejuang manusia yang baru saja mati, maka ada 3. Jumlahnya sudah lengkap untuk bisa membuka menara suci. Jadi para ras mesin ini akan merebutnya dari tangan Luo Feng dan teman-teman. Pertempuran pun pada akhirnya tidak bisa terhindarkan. Sambil menghalau serangan yang dilepaskan oleh para robot, Luo Feng ngasih tahu kalau dia pernah gelut sama Zueka. Tapi kedua musuh yang lainnya Luo Feng masih belum tahu apakah kemampuannya. Sepertinya posisi mereka masih belum bagus untuk melakukan balas dendam secara terang-terangan. Di tengah-tengah pertempuran, di mana pihak jagoan berhasil menumbangkan para robot mesin, Ye Chen ngomong kepada musuh kalau mereka punya pilihan yang lebih baik. Karena kekuatan di antara mereka hampir sama, melanjutkan pertarungan hanya akan membuat kedua pihak sama-sama tidak diuntungkan. Jadi Ye Chen ngejakin musuh buat kerjasama untuk membuka harta karun yang tersimpan di dalam menara suci. Negosiasi yang cukup berani dan cukup masuk akal. Apakah pihak musuh bakalan menurutinya? Dan itulah akhir dari Swallowed Star episode kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nyimak sampai menit terakhir. Dan kita akhiri saja sampai di sini dulu guys. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah.